warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Nabila dengan NIM 8582026664 PPJJ Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama yang keduanya pendidikan bermakna memperkembangkan filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang dimaksud filsafat ilmu itu berfungsi sebagai pengawas kritis terhadap ilmu pendidikan melalui 3 landasan utama. Yang pertama saya akan menuliskan di papan tulis, yaitu poin yang pertama, ontologi. Dalam kurung, apa yang dikaji. Di sini saya akan menjelaskan ontologi itu apa. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa objek kajian pendidikan penjelasan jelas manusia sebagai makhluk belajar, berproses pembelajaran serta tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak kehilangan arah atau sekedar menjadi praktik teknis tanpa makna. Dan yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu epistemologi, bagaimana pengetahuan diperoleh. Filsafat ilmu menguji keabsahan metode dalam pendidikan seperti metode eksperimen, observasi, atau pendekatan kualitatif. Ini mencegah praktik pendidikan berbasis asumsi tanpa bukti. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Yang ketiga tadi yaitu aksiologi. Untuk apa ilmu itu digunakan? Pendidikan selalu terkait nilai, moral, sosial, budaya. Filsafat ilmu memastikan bahwa praktik pendidikan tidak hanya efektif tetapi juga etis dan bermanfaat bagi manusia. Intinya, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, logis, dan bernilai. Dan yang kedua ini, nyambung terus. Dan yang kedua di sini yaitu pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna tidak hanya hafalan tetapi pengetahuan, menghasilkan pertanyaan-pertanyaan filosofi baru. Dari sini filsafat ilmu berkembang karena yang pertama muncul kritik terhadap metode lama, yang kedua terjadi inovasi pendekatan pembelajaran, dan yang ketiga nilai-nilai baru dalam pendidikan terus diuji. Contoh pendekatan student-centered learning muncul dari kritik terhadap pendidikan tradisional yang terlalu berpusat pada guru. Jadi, pendidikan yang baik menjadi laboratorium hidup bagi perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Disebut pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 sudut. Yang pertama adalah ontologi. Di sini ontologi ini adalah apa sebenarnya masalahnya. Misalnya, apa siswa gagal karena kemampuan, lingkungan, atau sistem pendidikan. Yang kedua,
epistemologi. Di sini epistemologi ini bagaimana kita mengetahui masalah itu, apakah berdasarkan data, penelitian, atau hanya asumsi guru. Kalau yang ketiganya yaitu aksiologi. Aksiologi ini apakah nilai dan dampaknya itu, apakah kebijakan pendidikan tersebut adil, apakah merugikan kelompok tertentu. Dengan 3 analisis ini, masalah pendidikan tidak dilihat secara dangkal, tapi secara mendasar dan menyeluruh. Yang keempat, contoh konkret. Di sini ontologi ini adalah apa sebenarnya masalahnya, misalnya apa siswa gagal karena kemampuan, lingkungan, atau sistem pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Di sini epistemologi ini bagaimana kita mengetahui masalah itu, apakah berdasarkan data, penelitian, atau hanya asumsi guru. Kalau yang ketiganya yaitu aksiologi. Aksiologi ini apakah nilai dan dampaknya itu, apakah kebijakan pendidikan tersebut adil, apakah merugikan kelompok tertentu. Dengan 3 analisis ini, masalah pendidikan tidak dilihat secara dangkal, tapi secara mendasar dan menyeluruh. Yang keempat, yaitu yang terakhir, contoh konkret penetapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang mana dalam kebijakan pendidik, contohnya kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, ontologi, fokus pada kemampuan siswa, bukan hanya materi. Yang kedua, epistemologi, disusun berdasarkan riset pendidikan. Dan yang ketiga, aksiologi, bertujuan membentuk manusia yang kompeten dan berkarakter. Yang keduanya dalam pengembangan kurikulum, contohnya integritas pendidikan karakter, tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga nilai dan moral. Menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dimensi aksiologi yang kuat dalam proses pembelajaran, contoh metode diskusi dan problem based learning. Siswa aktif mencari pengetahuan dan guru bukan satu-satunya sumber kebenaran, mendorong kepikiran kritis dan reflektif. Dalam evaluasi pendidikan, contoh penilaian autentik, tidak hanya ujian tertulis, tapi juga proyek dan portofolio, menilai kemampuan nyata siswa secara holistik. Kesimpulan dari kesemuanya yaitu filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, tetapi fondasi penting yang mengarahkan apa yang dipelajari. Ontologi itu menentukan bagaimana cara mengetahuinya. Epistemologi, yang ketiganya menilai untuk apa pengetahuan digunakan. Aksiologi, dalam pendidikan ia berfungsi sebagai pengarah, mengkritik sekaligus menyempurnakan agar proses pendidikan benar-benar ilmiah, manusiawi, dan bermakna. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.